Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indah Lestari. Hari ini saya akan membahas mengenai The Business Mission. Ini mencakup proses penyusunan strategi yang dimulai dari visi dan misi. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu visi, apa itu misi, terus apa itu tujuan, dan komponen apa aja sih yang melekat pada visi dan misi gitu ya. Hari ini saya menggunakan PowerPoint yang buat oleh Fred R. David. Oke, hari ini kita akan bahas what do we want to become, what is our business, dan kenapa sih visi dan misi itu penting ya. Oke, selain itu kita juga akan bahas karakteristik dari pernyataan misi, komponennya apa saja, dan bagaimana cara menulis serta mengevaluasi pernyataan misi. Saya juga baru paham nih sekarang kenapa sih kita harus mengevaluasi misi gitu ya. Jadi kadang kita mikir, oh visi dan misi itu akan sama terus mulai dari perusahaan berdiri sampai entah sampai kapan. Padahal sebenarnya ada satu proses yang namanya mengevaluasi misi. Jadi nanti sebenarnya misi itu bisa berubah loh gitu ya. Oke, apa sih visi? Apa sih misi? Nggak banyak orang yang ketukar antara visi dan misi. Jadi beberapa orang bilang visi itu adalah suatu seni untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Atau kalau pernyataan mengenai visi ini adalah kalau kita punya visi, maka kita bisa memberikan arah gitu ya. Oke, jadi visi itu apa sih? Kesepakatan manajemen dan dewan eksekutif tentang satu visi dasar yang membuat perusahaan harus bisa meraih itu, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini kata kuncinya adalah visi itu harus merupakan kesepakatan antara manajemen sama eksekutif. Jadi nggak bisa manajer A bill visinya X gitu, manajer B visinya Y, itu nggak bisa. Jadi manajer A sama manajer B mereka harus sepakat, oke, visi kita adalah Z gitu ya. Agar apa? Agar semua orang yang ada dalam perusahaan bergerak menuju ke arah yang sama, ke arah visi gitu. Sebenarnya visi itu harus bagaimana sih? Visi itu harus bisa menjawab what do we want to become, alias kita tuh mau jadi apa sih gitu ya. Kalau misalnya lingkup perusahaan itu agak sulit kebayang buat kalian, tapi kalian terapkan di diri kalian, misalnya 5 tahun lagi saya mau jadi dosen misalnya, itu adalah visi kalian. Jadi what do we want to become? So in the next 5 years saya mau jadi lecturer. Nah, itu adalah visi dari kalian. Sama perusahaan juga. Jadi di masa yang akan datang, dia mau jadi apa sih? Apakah dia mau jadi misalnya pemenang pasar kayak Indofood? Atau misalnya dia jadi perusahaan yang dikenal sama semua konsumennya atau dikenal dengan baik gitu ya, seperti Coca-Cola, atau mau apa? Nah, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tentu saja memiliki visi yang berbeda. Itu sebabnya visi itu harus didasarkan atas kesepakatan manajemen sama eksekutif. Kita mau jadi apa sih gitu ya. Nah, visi itu harus jelas. Jadi jangan sampai visi itu ngawang-ngawang atau gimana ya? Kadang visi itu terlalu berputar-putar sehingga kita nggak tahu sebenarnya mereka pengen jadi apa sih. Nah, ketika visi perusahaan itu jelas, maka visi tersebut akan memberikan pondasi untuk bisa membuat suatu pernyataan misi yang komprehensif. Jadi kalau visinya nanti nggak jelas, maka pembuatan misinya juga akan menjadi sulit. Oke.
Jadi visi sama misi teh mana yang duluan? Harusnya visi duluan, karena kita pengen tahu dulu ke depan mau jadi apa. Jadi pernyataan visi itu harus dibuat pertama kali. Terus, eee, hint atau, ciri-ciri yang kedua ya, adalah visi itu short alias pendek. Bahkan, secara teori lebih disukai visi itu cuma satu kalimat. Misal, kami akan menjadi pionir di bidang elektronik, misal gitu ya. Terus visi itu harus melibatkan manajemen secara luas. Yang tadi, karena kan dia harus ada kesepakatan antara manajemen sama eksekutif. Jadi memang harus ada involvement atau dukungan dari keterlibatan dari pihak manajemen dan pihak eksekutif. Ini adalah pondasi cara membuat visi. Jadi harus dibuat pertama sebelum misi, harus pendek, dan harus merupakan kesepakatan yang melibatkan manajemen dan eksekutif. Oke, sekarang saya pengen ini kan visinya perusahaan luar ya. Sekarang kalian bisa buka proses penyusunan strategi ini di modul. Nah, di modul kalian bisa lihat ini adalah kalau kurang besar ya. Nih. Jadi modul yang disusun oleh saya, Pak Patria dan Pak Romli, ini sudah memperlihatkan teorinya. Jadi kalian bisa baca di sini dan ini sangat jelas. Oke, jadi semua yang saya jelasin tadi itu semua ada di sini. Oke, kita coba ya contoh visi dari beberapa perusahaan. 1, gudang garam. Dia bilang visinya adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Kalau PT Telkom, visinya adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Menurut Anda, dari kedua visi perusahaan di atas, visi mana yang lebih baik? Dan berikan alasannya. Jadi kan tadi teman-teman sudah tahu ya, visi itu harus bagaimana sih? Ya, jadi harus ada 3 kan. 1 harus dibuat duluan, 2 harus short, lebih disukai 1 kalimat, 3 adalah melibatkan atau mengutamakan keterlibatan antara manajemen dan eksekutif. Jadi kalian boleh pause dulu videonya, terus pilih visi yang mana yang lebih bagus, Gudang Garam atau PT Telkom. Nanti kita bisa bahas ketika online meeting class session ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini saya skip ya. Oke, sekarang visi udah selesai. Jadi, Bu, kok gampang banget bikin visi? Oke, secara teori sepertinya gampang. Tapi kita harus lihat si visi ini ketika mereka mau membuat visi, yang paling berat itu adalah untuk membuat kesepakatan antara manajemen sama eksekutif. Tentu saja ketika manajemen sama eksekutif itu bergabung, mereka akan memiliki prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas mereka dan experience mereka yang berbeda-beda. Sehingga ketika brainstorming atau tukar pikiran, kita mau apa sih visi kita, itu pasti akan menjadi suatu diskusi yang panjang dan mahal. Kenapa mahal? Karena kalian bayangkan manajer-manajer itu harus berkumpul ya di suatu tempat, di mana biasanya tempat tersebut bukan di kantor. Karena kalau di kantor biasanya mereka akan terlalu sibuk dengan pekerjaan harian mereka. Jadi biasanya perusahaan bikin yang namanya consignering gitu di hotel atau keluar dari kantor, terus mereka berdiskusi selama beberapa hari. Setelah itu, para manajer dan dewan eksekutif bisa ketika meraih kesepakatan, maka mereka bisa menghasilkan visi. Jadi si prosesnya itu yang lama, panjang, dan mahal.
gitu. Jadi visi itu walaupun terlihat simpel, tapi dalam proses penyusunannya itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar, begitu. Tapi kalau visinya berhasil dan semua sepakat, maka akan sangat mudah bagi perusahaan untuk bisa meraih itu. Karena semua orang tahu visinya itu apa sih dan semua orang sepakat visinya itu satu. Ya. Selain itu, visi yang jelas juga akan membantu perusahaan untuk membuat pernyataan misi. Terus, kenapa sih misi itu penting? Jadi, eh, penelitian atau beberapa data mengindikasikan bahwa 90% dari perusahaan yang menggunakan pernyataan misi, uh, 90% perusahaan itu sudah menggunakan pernyataan misi dalam 5 tahun terakhir. Jadi hampir semua perusahaan itu punya misi. Pertanyaannya adalah misi itu apa? Kalau visi itu kan mereka pengen jadi apa ya? Si perusahaan pengen jadi apa? Kalau misi, bisnis kita teh apa sih? Itu misi. Ya, jadi pernyataan misi harus bisa menjawab what is our business atau bisnis kita tuh apa. Itu harus terlihat di misi. Jadi, misi itu akan mendukung statement of purpose atau tujuan. Dia juga yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, walaupun perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sama atau hampir sama. Misal, dengan misi, konsumen atau orang lain itu harus bisa membedakan apa sih bedanya Telkomsel sama Excel, gitu ya. Sama XL, sorry kok Excel, sama XL. Kenapa? Karena walaupun sama-sama berada di bidang telco, mereka berdua memiliki bisnis yang berbeda, gitu ya. Terus misi juga merupakan deklarasi perusahaan untuk bisa tahu kenapa sih mereka ada, gitu ya. Jadi si misi itu harus bisa memperlihatkan kepada diri sendiri, maksudnya kepada perusahaan dan kepada konsumen, mereka teh ada buat apa gitu ya. Oke. Misi juga bisa digunakan sebagai statement of purpose atau tujuannya apa, terus prinsip-prinsip bisnis yang dipakai apa, filosofinya apa gitu ya. Itu bisa juga digunakan gitu. Oke. Pernyataan misi akan menjelaskan organisasi itu ingin apa dan siapa yang dilayani oleh organisasi tersebut. Jadi perusahaannya tuh siapa sih konsumennya kira-kira gitu. Nah, misi juga akan menyediakan, jadi ini mah visi teh akan menyediakan basic untuk misi. Nah, misi ini sangat penting untuk establish atau membuat tujuan dan memformulasikan strategi. Nah, itu kaitannya. Jadi, kita ngomongin visi dan misi itu buat apa? Pertama, visi akan menjadi tahu tujuan, bukan tujuan ya. Kita teh pengen jadi apa? Misi itu turunannya visi. Ngeliatin bisnis kita teh apa sih? Buat apa si misi itu? Misi itu nanti untuk bisa membuat tujuan dan memformulasikan strategi. Ini penting ya. Jadi kalau saya bisa tulis di sini sebentar ya. Nggak ada. Oke. Saya buka notes dulu deh kalau gitu. Oke. Jadi pertama kan bikin visi dulu. Setelah bikin visi,
akan membuat kita mampu untuk membuat atau mempermudah kita untuk membuat misi. Nanti misinya akan mempermudah kita untuk membuat apa tadi? Objektif dan ya, tujuan dan formulasi strategi gitu. Kegedean kayaknya. Sebentar ya. Jadi gini sebenarnya yang saya pengen teman-teman pahami adalah keterkaitannya antara visi, misi, dan tujuan. Jadi buat apa sih kita belajar visi dan misi? Seperti yang saya sudah sampaikan di depan. Jadi sebenarnya si visi dan misi ini merupakan dasar bagi perusahaan untuk membuat tujuan dan formulasi strategi. Tadi visi itu apa? Visi itu merupakan kita tuh pengen jadi apa ke depannya gitu ya. Oke, saya kasih catatan di sini ya. Bisa pakai ini. Oke. What do we want to become? Mau jadi apa sih? Tata visi. Terus tadi si misi itu apa? What is our business ya? Ini adalah keterkaitan antara visi, misi, strategi. Oke, sini ya. Ya, jadi misi itu what is our business. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa visi itu merupakan dasar untuk misi. Jadi jangan ada missing link. Visinya ke kiri, misinya ke kanan. Enggak. Jadi misi ketika dibikin itu harus merupakan turunan dari visi. Misi ini akan memberikan fondasi untuk bisa membuat tujuan dan formulasi strategi. Gitu ya. Nanti ini saya masukin deh ke dalam PowerPoint-nya ya. Oke, gitu. Ya, berikutnya banyak perusahaan atau organisasi yang sudah membuat visi dan misinya. Terus buat mereka juga profit dan visi itu penting untuk memotivasi para pekerja. Nah, yang paling penting adalah shared vision akan membuat atau visi yang disebarkan atau disosialisasikan kepada karyawan itu akan membuat semua orang yang ada dalam perusahaan memiliki interest atau memiliki prioritas yang sama. Gini, misal si perusahaan itu pengen jadi pemenang pasar. Kalau pemenang pasar itu mereka harus ngapain sih? Oh, produknya harus inovatif biar dikenal, biar mudah dipasarkan misalnya. Terus si produknya itu marketingnya harus bagus. Nah,
Kalau visinya itu disebarkan ke seluruh orang yang ada dalam perusahaan, maka semua orang akan memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama. Jadi mereka jadi tahu, oh iya ya, oke, sebagai marketing nih, kalau jadi pemenang pasar saya harus ngapain? Orang keuangan jadi tahu juga, oke, untuk jadi pemenang pasar berarti kita butuh fund atau butuh dana. Dana yang bisa didapatkan dari mana? Nah, itu juga apa ya, penting karena ketika ada satu komponen yang tidak tahu visinya apa, maka dia tidak akan mendukung perusahaan untuk mencapai visi tersebut, gitu. Sedangkan kalau misi itu digunakan sebagai, atau sebelum perusahaan memilih strategi, ya. Jadi kita butuh misi dulu nih untuk bisa memilih alternatif strategi yang akan diformulasikan dan diimplementasikan. Sangat penting, bagi, manajer, jadi masing-masing manajer itu untuk berpartisipasi dalam membuat misi. Jadi sama kayak visi ya, nggak bisa yang bikin satu orang, misi juga nggak bisa yang bikin satu orang. Jadi again ini butuh, kesepakatan dan keterlibatan dari manajemen. Ini lagi-lagi misi dari perusahaan luar ya. Oke, saya skip ya. Saya kasih lihat misi dari perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh, gudang garam lagi ya. Oke. Gudang garam itu yang pertama, menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi, bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Kalau PT Telkom misinya beda lagi, dia pakai, numbering ya. Nomor 1, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Oke, kalau kalian perhatikan, yang mana sih misi yang bisa memperlihatkan what is our business, gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu gudang garam teh apa, misalnya ya, kalian orang luar negeri datang ke Indonesia, terus, oh ini gudang garam nih, misinya menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi, terus melebihi harapan konsumen, dan memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Kalian tahu nggak bisnisnya gudang garam itu apa? Produknya itu apa? Tahu nggak? Most likely kalian akan jawab nggak tahu. Ya, walaupun misalnya kita tahu gudang garam itu rokok yang terkenal. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali mengenai perusahaan ini, udah gitu dia bikin misi produk-produk inovatif, pasti kita nggak mikir ke arah rokok ya. Nah, kalau PT Telkom kelihatan nggak bisnisnya apa? Nah, di sini kalau PT Telkom dia ngeliat ini, dia bilang ada platform digital cerdas gitu ya. Terus mengembangkan talenta digital unggulan. Jadi walaupun dia nggak bilang produknya apa, tapi dia mengarah ke uh, uh, apa ya, produk yang ingin dia tuju ya. Ada platform, ada digital gitu ya. Jadi ada kata kunci. Oke, kalau kita nggak tahu Telkom itu apa, oh paling nggak kita dapat bayangan dia bergerak di bidang uh, informasi dan komunikasi, telco gitu ya, telekomunikasi gitu. Jadi walaupun keduanya tidak memberikan, oh produk saya teh adalah minuman misalnya ya, nggak begitu, tapi ada hintnya atau ada petunjuknya. Nah, kedua misi ini memperlihatkan bahwa bahkan perusahaan besar pun mereka belum tentu memiliki misi yang sesuai sama teori gitu. Coba nanti teman-teman mohon untuk mencari visi. Oke,
Oke, oh ada yang ketiga ternyata Telkom. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Oke, jadi dia udah ngasih tahu clue-nya adalah, digital gitu ya. Nah, kita baru ngelihat, misi dari segi, what is our business-nya, belum ke komponennya gitu ya. Kita bisa bandingkan antara Gudang Garam dan PT Telkom. Oke, balik lagi ke sini. Jadi misi yang, efektif tuh kayak gimana? Kita tadi lihat Gudang Garam kurang efektif karena kita nggak tahu produknya apa. Padahal dia ngomong what is our business gitu ya. Eee, PT Telkom juga tidak secara jelas state misi mereka apa, tapi mereka ngasih beberapa petunjuk kita tuh bergerak di bidang digital, bikin platform dan sebagainya. Jadi paling enggak dia ngasih petunjuk dia tuh perusahaan telekomunikasi. Beda sama Gudang Garam, dia nggak ngasih petunjuk apa-apa, yang penting produknya inovatif. Jadi mungkin pertama kali kita pikir, apakah dia memproduksi handphone gitu ya? Atau apa nih? Gitu. Oke, jadi, pernyataan misi yang efektif itu yang harus seperti apa sih? Satu, dia harus skopnya itu luas. 2, harus, visible atau memungkinkan untuk membuat beberapa alternatif strategi. 3, memang tidak terlalu spesifik. Tapi kalau Gudang Garam tadi benar-benar nggak ngasih clue sama sekali ya. Oke, kalau yang keempat, atau merekonsiliasi, keinginan atau kepentingan dari beberapa stakeholder gitu. Terus harus balance antara spesifik sama general. Nah, ini nih yang paling susah. Jadi dia harus bisa menemukan yang paling, pas itu antara yang spesifik sama yang umum itu harus ada di misi, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu detail, nggak boleh juga terlalu umum. Susah ya? Iya, susah bikin misi. Makanya si perusahaan itu kan nggak setiap tahun ganti visi misi ya. Visi misi itu harusnya dibuat dalam jangka waktu yang panjang walaupun akan sangat memungkinkan untuk membuat evaluasi misi. Oke. Berikutnya, misi yang efektif itu akan menimbulkan perasaan yang positif dan dia juga memotivasi pembaca misi itu untuk berbuat sesuatu atau untuk, melakukan sesuatu. Oke, dia juga harus membuat impresi atau kesan bahwa perusahaan itu sukses, punya tujuan, dan layak untuk didukung dan, layak bagi investor untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut. Oke, mmm, efektif, mission statement juga akan merefleksikan, future growth atau pertumbuhan di masa yang akan datang. Dia juga akan menyediakan kriteria untuk memilih strategi dan dasar untuk membuat, eee, pilihan strategi. Misi juga harus dinamis ya. Oke, kita skip yang ini. Nah, komponen misi. Misi itu sangat bervariasi. 1 di length alias panjangnya, 2 konten alias isinya, 3 formatnya beda-beda, 4 spesifik, yang tadi tuh kan dia harus balance antara general sama spesifik. Jadi dia mau menspesifikasikan apa, itu akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya, saya kasih contoh yang tadi. Kan tadi dibilang length atau, panjangnya beda. Gudang Garamnya cuma 1 kalimat, PT Telkom panjang, ada 3 kalimat. Kontennya berbeda antara Gudang Garam sama PT Telkom. Tentu saja berbeda karena kalau Gudang Garam sama PT Telkom bisnisnya berbeda, pasti kontennya berbeda. Perusahaan yang berbeda pasti isi yang ingin mereka tonjolkan berbeda. Format, Gudang Garam dalam 1 kalimat kayak visi ya. Kalau PT Telkom dia bikin dalam, numbering 1, 2, 3. Bu, emang boleh? Boleh, kan, memang misi itu lebih fleksibel untuk dibuat. Spesifisity-nya beda, yang satu
dia tidak ngomong industrinya apa. Kalau PT Telkom dia ngomong ya, ngomongin platform, ngomongin digital. Kalau Gudang Garam, produk-produk inovatif ini sangat luas. Jadi dia tidak menspesifikasikan industrinya apa. Oke, itu adalah, saya membuktikan bahwa memang pernyataan misi itu sangat bervariasi. Sebenarnya pernyataan misi yang baik itu harus mencakup 9 elemen. Oke, 1, konsumen. Jadi dia harus ngasih tahu konsumennya siapa sih. 2, produknya apa atau jasanya apa. Jadi kalau Gudang Garam harusnya produknya itu adalah kita pakai yang Gudang Garam tadi ya, konsumen. Harusnya misi yang baik itu si konsumennya muncul, misalnya menyediakan rokok bagi konsumennya siapa sih? Kebanyakan pria ya, pria dewasa misalnya gitu. Produk atau jasanya, kalau tadi udah nyebut rokok berarti dia tahu ya produknya itu rokok. Market, dia ngasih tahu marketnya itu ada di mana. Misalnya di Indonesia. 4, teknologi yang digunakan seperti apa. Itu bisa muncul. Terus, apakah dia bisa bertahan, berkembang, dan menghasilkan profit? Kita bisa masukin dia di dalam komponen misi. Filosofinya apa sih yang dipakai oleh perusahaan? Itu bisa muncul di misi. Self concept atau konsep dirinya dia tuh seperti apa? Itu juga muncul di misi. Terus keinginan untuk memiliki public image yang baik itu bisa muncul di misi, dan juga concern atau perhatian kepada karyawan. Jadi biasanya kalau abis ngejelasin komponen misi ini, teman-teman agak nggak kebayang ya, aduh kok susah banget, kayak apa sih? Ayo kita lihat ya. Kita bahas satu-satu yang tadi. Tadi udah ya, konsumen itu adalah siapa sih? Konsumennya misalnya pria dewasa atau wanita atau anak-anak. Jadi kalau susu mah kami menyediakan produk susu bagi anak-anak misalnya kayak gitu. Iya anak-anak. Produknya apa yang tadi? Oh iya, produknya susu atau produknya rokok atau produknya misalnya alat telekomunikasi gitu. Jadi disebutkan di misinya. Market yang tadi saya jelaskan, secara geografis di mana sih perusahaan itu ada. Tadi Gudang Garam kan misalnya di Indonesia gitu. Atau misalnya kalau Coca-Cola di seluruh dunia gitu ya. Kalau teknologi, apa sih teknologi yang saat ini dipakai oleh perusahaan? Jadi ada beberapa perusahaan yang bilang teknologinya itu apa, atau misalnya state teknologi terkini, atau teknologi misalnya apa ya, produknya misalnya apa ya, bentar saya mikir dulu. Teknologi, oke, misalnya Peruri Percetakan Uang, dia pakai teknologinya print laser misal gitu ya, atau print 3D. Jadi misalnya misinya adalah kami mencetak uang bagi rakyat Indonesia dengan menggunakan teknologi laser gitu, printing laser misal. Jadi dia nyebut nama teknologinya apa. Nah, concern for survival, growth, and profitability artinya dia akan menstate atau memberikan pernyataan apakah perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang secara finansial atau secara keuangan. Nah, kalau filosofi, jarang sih perusahaan memasukkan filosofi. Padahal filosofi ini salah satu hal yang penting karena dia akan memberikan kepada perusahaan, kepada karyawan ya, dan misalnya kepada konsumen, sebenarnya mereka tuh nilai apa sih yang mereka anut gitu. Apalagi kalau perusahaannya itu bergerak di bidang jasa. Biasanya filosofinya itu sangat penting. Contoh kantor akuntan publik misalnya ya. Kami menjunjung tinggi integritas. Nah, itu adalah filosofi yang dianut atau nilai yang mau dia pakai untuk bisa menjalankan suatu perusahaan. Atau misalnya kalau kalian
ke makan apa ya, setahu saya kalau kalian makan di ayam goreng kaki lima, kalau nggak salah itu ya namanya ya. Nah, dia tuh, komit atau begitu buka box-nya kalian bisa lihat kami menyisihkan 10% untuk, eee, kaum yang membutuhkan gitu ya. Nah, di situ berarti dia ngasih tahu value-nya dia gitu. Jadi, kita pengen, semua yang, eee, perusahaan lakukan itu memberikan bukan cuma fokus kepada konsumen, tapi dia juga punya value atau nilai, oh kalau 10% dari, eee, penjualan ini harus disedekahkan. Jadi ada basic belief di situ, gitu ya. Self concept itu adalah apa sih yang membedakan dia, dengan perusahaan lain, gitu. Jadi apa sih competitive advantage-nya mereka, itu adalah self concept. Biasanya dia akan, sampaikan di misi. Terus concern for public image. Apakah dia pengen punya public image yang bagus secara sosial, komunitas, atau environmental? Kalau kalian perhatikan di Indonesia yang concern terhadap public image itu adalah Unilever. Tapi nanti kalian lihat ada nggak sih di misinya pernyataan yang mencerminkan concern for public image. Dan yang terakhir adalah concern untuk karyawan. Apakah menurut mereka karyawan itu merupakan aset yang berharga bagi perusahaan? Gitu. Kita lihat dulu ya misi. Oh, kita bisa pakai contoh yang ini. Oke. Kenapa sih misi penting gitu ya? Menurut penelitian yang sudah dilakukan, perusahaan yang menjalankan misi dengan secara formal itu biasanya memiliki 2 kali, return rata-rata di modal, jadi return-nya lebih tinggi. Terus, performance atau kinerja organisasinya meningkat dan dia memiliki, 30% return yang lebih tinggi di beberapa ukuran finansial. Jadi intinya adalah kinerjanya lebih baik daripada nggak punya misi, gitu ya. Oke, kita sekarang mau mengidentifikasi PepsiCo sama Ben& Jerry. PepsiCo, misi mereka adalah untuk meningkatkan nilai dari investment mereka. Gimana cara mereka melakukannya? Mereka akan melakukan melalui meningkatkan penjualan, melakukan pengendalian biaya, dan membuat investasi secara bijak. Kami percaya kalau iklan kami akan sukses apabila didukung dengan kualitas dan nilai terhadap konsumen, gitu ya. Kami juga mau menyediakan produk yang aman, terus secara ekonomis efisien dan environmentally sound atau ramah lingkungan. Mereka juga ingin menyediakan return untuk investor dan juga kami ingin mempertahankan standar yang tinggi terhadap integritas. Oke, kalau dipotong-potong kayak tadi, ya bacanya pelan-pelan, kita bisa tahu kalau PepsiCo ini memiliki beberapa elemen dari misi. Coba kalian pause video ini dan kalian coba untuk melihat apa saja sih komponen misi. Sorry. Komponen misi yang 9 tadi ada nggak di misinya Pepsi? Kalau ada, kalian identifikasi mulai dari 1, dia nyebut nggak konsumennya siapa?
Dia nyebut nggak dia jualannya di mana atau marketnya siapa, produknya apa. Jadi kalian tulis yang 9 misi yang ini ya, mulai di customer sampai concern for employees. Kalian tulis itu, terus identifikasi ada atau enggak. Jadi digaris bawahin, oh ya ini konsumennya, ini produknya, ini marketnya gitu ya. Kalau nggak ada, kalian boleh silang ya. Di post dulu ya, silakan dikerjakan itu agar kalian bisa paham komponen misi itu apa aja. Oke, perusahaan yang kedua itu namanya Ben & Jerry. Untuk kalian, mungkin sebagian dari kalian nggak tahu Ben & Jerry itu apa. Beda sama Pepsi ya. Kalau Pepsi kan terkenal, seluruh dunia tahulah sama Pepsi. Kalau Ben & Jerry kayaknya nggak pernah tahu deh. Saya juga nggak pernah tahu sampai saya pernah nyicipin Ben & Jerry. Dan ternyata emang enak pisan Ben & Jerry itu. Nah, kita bisa lihat dari misi ini, kita bisa tahu nggak produknya apa gitu ya. Oke. Ben & Jerry mission atau misinya Ben & Jerry adalah untuk membuat, mendistribusikan, dan menjual the finest quality, berarti kualitas yang terbaik dan natural, es krim. Oh, jadi produknya Ben & Jerry teh es krim. Nggak cuma es krim, tapi juga beberapa produk lain yang inovatif dan dibuat dari produk susu. Ya. Untuk beroperasi, perusahaan ini ingin beroperasi dengan apa ya? Dia pengen fokus terhadap pertumbuhan profit atau pertumbuhan laba. Mereka juga ingin meningkatkan nilai untuk shareholders-nya dan membuat peluang karir dan reward itu kayak bonus untuk karyawannya. Mereka beroperasi dengan cara mereka menjadi pusat di mana bisnis itu berjalan sebagai struktur dari society atau secara sosial berarti ya. Gimana caranya? Karena mereka ingin menginisiasi beberapa cara yang inovatif untuk bisa meningkatkan kualitas hidup bagi komunitas. Jadi dia itu nggak cuma fokus sama dirinya sendiri, tapi dia juga ingin meningkatkan kualitas hidup dari komunitas yang luas secara lokal, nasional, dan internasional. Oke, sama kayak Pepsi, coba kalian cek dulu si 9 komponen misinya. Jadi post dulu videonya, tulis 9 komponen misinya apa aja, gitu ya. Oke. Nah, mari kita sekarang ngecek apakah komponen misinya ada atau enggak. Atas PepsiCo, bawah Ben & Jerry. Di PepsiCo, apakah dia nyebut konsumennya siapa? Kita lihat ya. Iya, kita lihat. Nih. Offering quality and value to our consumer and customer, gitu ya. Dia nyebut konsumennya. Apakah dia nyebut produknya? Enggak. Walaupun kita tahu itu Pepsi, tapi dia nggak nyebut loh di misi itu kalau ada Pepsi teh minuman. Marketnya nyebut? Enggak. Concern for survival, growth, profitability? Iya. Di mana? Nih. We do this through sales growth, cost control, and wise investment resources. Gitu ya. Jadi dia juga bilang ingin meningkatkan value dari shareholders investment. Jadi dia tulis itu, yes. Teknologi yang dipakai nggak dia kasih tahu. Filosofinya iya. Tahu dari mana? Tadi loh. Nih. Adhering to the highest standard of integrity. Terus self conceptnya dia nggak kasih tahu.
Concern for public image-nya dia nggak bilang, concern for employee-nya dia nggak bilang. Jadi dari 9 komponen, dia cuma 1, 2, 3. Cuma ada 3 sebenarnya. Coba teman-teman gimana? Sama atau enggak? Benar nggak ngerjainnya? Oke, kalau Ben and Jerry gimana? Konsumennya ngasih tahu nggak? Enggak. Dia nggak ngomongin konsumen loh di sini. Tapi dia ngomong produknya apa tadi loh, ice cream and related product dari susu ya. Marketnya dia ngasih tahu di mana letaknya, local, national, and international. Concern for survival, growth, and profitability, iya dia bilang. Di mana? Nih, to operate the company on a sound financial basis of profitable growth, increasing value, gitu ya. Itu adalah concern for survival, growth, and profitability. Teknologi dia nggak ngomong apa-apa, pakai teknologi apa gitu dia nggak bilang. Filosofinya dia nggak bilang apa-apa. Self concept dia bilang iya. Tahu dari mana Bu self concept? Berarti kan dia pengen keunggulannya kelihatan ya. Nah, ini didapatkan dari the finest quality all natural. Jadi dia pengen ngasih tahu kalau produknya dia itu adalah yang terbaik secara kualitas dan semuanya natural. Berarti dia nggak pakai bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang preservatif gitu ya. Jadi dia pengen ini tuh jadi keunggulannya dia semua kualitas dari es krimnya itu adalah yang terbaik dan semuanya natural. Terus concern for public image, yes. Tahu dari mana? Nih kelihatan nih. Nih. To improve the quality of life of a broad community. Berarti dia punya concern terhadap komunitas. Ya, sorry. Nah, concern for employee juga dia iya. Nih, dia ngasih tahu dia pengen menyediakan peluang karir dan reward untuk karyawannya. Gitu. Jadi Ben and Jerry ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 9 dia punya 6 komponen misi. Ya, jadi misi yang dibuat oleh Ben Jerry itu udah cukup bagus karena dari 9 komponen dia sudah ada 6 komponen. Oke. Sekarang saya pengen teman-teman buka modul manajemennya. Terus ini, kerjakan yang ini nih. Kalian harus bisa yang PT Gudang Garam sama PT Telkom yang ini, tolong kalian cari ada berapa elemen yang ada. Jadi kalian identifikasi kayak Pepsi sama Ben and Jerry tadi. Ada berapa elemen yang ada, terus menurut Anda misi mana yang lebih baik gitu ya. Yang kedua, kalian coba googling visi dan misi Unilever. Setelah googling, ditulis, kalian berikan tanggapan mengenai visi dan misi perusahaan tersebut berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan dari bab ini. Oke, jadi latihannya ada 2. Pertama yang Gudang Garam sama PT Telkom. Terus visi dan misi Unilever Indonesia. Setelah itu yang latihan yang ini akan kita bahas ketika online meeting ya. Oke. Apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tulis lalu kita akan diskusi ketika kita online meeting ya. Semoga bisa diterima dengan baik materinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.